Kalau sekarang. begadang karena salah satunya melakukan keseringan melakukan sleep call, ini yang mana nih bisa menimbulkan insomnia atau menimbulkan kurang tidur? Kurang tidur. Oh, kurang tidur bukan Heeh. insomnia. Karena orang-orang yang belum tentu insomnia, orang-orang yang melakukan sleep call kan dengan senang hati Oh iya. mengurangi waktu tidurnya. Kalau insomnia mah dia mau tidur kagak bisa tidur. Oh gitu. Iya. Oh tapi kalau keseringan bisa jadi insomnia nggak akhirnya? Karena keseringan terus Bisa. nih tiap hari Bisa. sleep callan terus Bisa. akhirnya jadi susah tidur. Iya. Lama-lama kalau nggak melakukan itu jadi kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Tren sleep call ini jadi salah satu tren yang saat ini masih kerap dilakukan oleh muda-mudi ketika menjalin hubungan dengan pasangannya tuh dok. Biasanya kegiatan ini dilakukan untuk mereka yang sedang PDKT ataupun sudah memiliki hubungan khusus. Ini jadi secara mudahnya, Ini harus long distance gak sih? iya biasanya gitu yang long distance, biasanya yang sulit ketemuan gitu ya. Pokoknya secara mudahnya sleep call ini adalah kegiatan panggilan video atau panggilan suara dengan smartphone yang akan dilakukan oleh dua orang di malam hari, bahkan terjadi hingga keduanya atau salah satunya mengalami kondisi tidur. Nah itu dia, makanya kenapa namanya sleep call. Mungkin Dokter Santi Ngebayangin Mas Wicak ketiduran. Mangap nggak? mangap dikit sih. Ileran nggak? Nggak nyampe eleran, nggak nyampe bunyi, nggak nyampe ngorok. Oh nggak bunyi ya. Tapi Nanti aku tanya ya sama itu ya. Lalu kita bahas soal dampaknya ke kesehatan nih. Sleep call ini katanya kalau keseringan bisa memicu gangguan tidur seperti insomnia atau mungkin bisa aja sleep deprivation. Ini tunggu, saya baru tahu istilah sleep deprivation. Dok. Apa itu? Sleep deprivation itu adalah kurang tidur. Oh. Jadi kalau misalnya kita biasanya tidur jam 10, bangun jam 6, terus tiba-tiba kita tidurnya jam 11 atau jam 12, atau tidurnya jam 10 tapi bangunnya yang biasa jam 6, bangunnya jam 5 apa jam 4 gitu. Itu namanya kurang tidur. Oh, sering lagi saya kayak gitu. Nah, Biasa. sleep deprivation itu kan kurang tidur. Kalau cuman sekali-kali ya masih bisa. Kalau kata orang Chinese cincai lah. Cincai. Ya oke lah sekali-sekali doang gitu. Efeknya tidak terlalu Ya, besar dampaknya terhadap kesehatan. Ya. Tapi apabila kurang tidur ini dilakukan berulang-ulang, maka akan timbul yang namanya hutang tidur. Nah nggak ada kan di situ kan? Nggak ada. Nah iya, coba ketik sleep debt. Sleep debt. Oh, utang. Utang Sleep. tidur. Oke. Jadi kurang tidur dikumpulin jadi hutang tidur. Oke. Nah hutang tidur itu bayarnya nggak bisa termasuk kurang tidur sih. Kurang tidur 2 jam bayar 2 jam lunas Nggak gitu. bisa. Oh nggak bisa, ada bunganya. Ada bunga bunganya. harus dibayar. Bedanya sama insomnia kalau gitu apa, Dok? Kalau insomnia kan kita nggak bisa tidur. Oh, beda ya. Nah, Tapi insomnia berarti bisa. insomnia akan menyebabkan Nah, iya. kurang tidur. Kurang tidur. Oke, jadi insomnia itu mungkin Gangguan tidur, susah tidur. awal mulanya. Ah. Ujung-ujungnya bisa jadi ke sleep deprivation gitu ya. Tapi Akhirnya- tidak selalu orang yang mengalami kurang tidur pasti insomnia. Oh gitu. Bisa aja dia dengan sengaja, dia sebenarnya bisa tidur, tapi dia sengaja begadang. Misalnya dikejar deadline, bosnya galak misalnya, gitu kan. Contohnya, Atau contohnya. dosennya itu dosen kiriman dari neraka. Maaf ya Bapak Ibu dosen yang kejem banget gitu. Pokoknya ngasih tugasnya sabrek-abrek, harus selesai dalam jangka waktu tanggal segini jam 12 malam teng gitu. Ya mau ngomong harus begadang lah daripada nggak lulus. Kayaknya gitu kan. ngomong bos jahat kayak dari hati banget kayak. Oh enggak dong, Oh, bos enggak aku ya? udah baik banget yang sekarang. Gitu ya. Halo Mbak Nari. Nah, yang sekarang, catat yang kalau sekarang. begadang karena salah satunya melakukan keseringan melakukan sleep call, ini yang mana nih bisa menimbulkan insomnia atau menimbulkan kurang tidur? Kurang tidur. Oh, kurang tidur bukan insomnia. Karena orang-orang yang belum tentu insomnia, orang-orang yang melakukan sleep call kan dengan senang hati. Oh iya. Mengurangi waktu tidurnya. Kalau insomnia mah dia mau tidur kagak bisa tidur. Oh gitu. Iya. Oh tapi kalau keseringan bisa jadi insomnia nggak akhirnya? Karena keseringan terus Bisa. nih tiap hari Bisa. sleep callan terus Bisa. akhirnya jadi susah tidur. Iya, lama-lama kalau nggak melakukan itu jadi kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Itulah pentingnya kita membentuk kebiasaan tidur yang sehat. Karena badan kita biasanya tuh punya
clue, punya petunjuk kalau akan terjadi sesuatu di tubuh, kemudian hari. Jadi misalnya kita udah sikat gigi, cuci muka, kita doa gitu ya. Terus misalnya kita udah baring-baring, udah nyalain musik yang tenang, badan kita udah tahu tuh, ini bentar lagi gue suruh tidur nih. Nah, jadi akan mulai mempersiapkan tubuh untuk tidur. Sama juga dengan makan. Kalau kita biasa makan jam 12 siang, itu menjelang jam 12 siang, badan kita udah mulai mempersiapkan diri untuk menerima makanan. Perut udah mulai bunyi kruk ya kan? Nah, itu si asam lambung mulai dinaikkan. Terus enzim-enzim pencernaan mulai dibuat untuk menyiapkan diri supaya makanan masuk. Tidur juga gitu. Kalau kita melakukan berbagai kebiasaan, maka ketika kita melakukan kebiasaan itu badan kita tahu, bentar lagi tidur nih. Demikian juga dengan sleep call. Kalau udah biasa sleep call, kebiasaan itu akan membuat badan kita mengerti bahwa ketika lagi sleep call nih, sebentar lagi suruh tidur gitu. Jadi kalau misalnya putus itu bisa menjadi penderitaan tersendiri. Jadi bisa mungkin malah nggak bisa tidur karena udah kebiasaan sebelumnya kan. Iya. Jadinya itu bakalan mempengaruhi fungsi otak sama tubuh juga ya dok ya. Si gara-gara keseringan sleep call jadi sering begadang. Secara langsung tidak sih. Jadi dalam arti gini, kalau sleep callnya itu dilakukan secara bertanggung jawab, tapi susah juga sih ya. Kalau pakai video kan ada cahaya ya. Enggak, tapi biasanya sleep call juga bisa gelap-gelapan dok. Video call atau suara? Video call. Nah kalau video call kan ada mukanya. Kalau gelap kan hitam. Iya ada juga yang kayak gitu ya, cuma kelihatan kayak kita lagi ngeliat kucing hitam aja gimana. Kayak gitu. Kadang ada juga yang kayak gitu dok. Emang aneh-aneh deh kebiasaannya. Iya agak aneh gitu ya. Diganti aja sarannya, kalau misalnya bisa diganti ke suara aja tanpa wajah gitu. Itu akan jauh lebih baik. Kenapa jadi jauh lebih baik? Kan sama-sama ujung-ujungnya begadang kalau sama suara juga. Lebih baik kan tidak melakukan sleep call. Iya. Tapi kan anak sekarang nggak bisa dilarang. Makin dilarang makin menjadi. Jadi kita memberikan jalan tengah. Sama anak sekarang itu harus tawar menawar. Ya udahlah kalau nggak boleh, misalnya ya udahlah kalau nggak bisa sleep call, ya udahlah minimal voice call aja. Kenapa jadi jauh? Jangan video call. Kenapa jadi jauh lebih baik? Karena dengan kita melakukan video call, maka akan layar HP-nya itu akan nyala kan? Iya. Nah, ketika dia nyala, ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Kecuali kalau video callnya dilakukan dengan mata tertutup. Ngapain percuma dong? Ya? Ngapain? Percuma. Nah, jadi cahaya dari handphone yang menyala itu akan mencegah melatonin untuk keluar. Ayo, melatonin apa tadi? Buat tidur. Ih, pinter, udah di briefing soalnya. Jadi hormon melatonin kalau dia hadir, maka kita akan ngerasa ngantuk. Jadi kita cepet tidur. Nah, hormon melatonin itu baru akan hadir kalau suasananya gelap. Ingat aja kalau zaman purbakala kita udah malam gak ada lampu, mau nyalain api juga takut kebakaran kan. Jadi kakek moyang kita zaman dulu yang bukan pelaut ya, yang hidup lagu di gua, jadi lagu nanti. Biasanya kan matahari terbenam, mereka gelap-gelapan tidur. Gak usah jadi jauh-jauh, melatonin keluar kalau gelap. Pas kita mati listrik aja kan kita nggak tahu mau ngapain, ujungnya tidur. Ya. Lebih gampang tidur kan? Iya. Jadi keadaan gelap gulita itu membuat hormon melatonin lebih gampang keluar. Keadaan terang membuat hormon melatonin terganggu pengeluarannya. Nah kalau kita melakukan video call kan nyala handphonenya, ada cahaya masuk ke dalam mata. Belum lagi ditambah sambil ngecas. Iya. Radiasi juga ya. Iya. Nah kalau kalau dibandingin sama voice call akan jauh lebih better karena tidak ada layar yang menyala di situ. Iya, kita jadi bisa cuma sambil suara merem doang. gitu ya. Iya. Okay. Tapi jangan lupa juga telinga juga kan harus dilindungi. Oh ya, biasanya kan kalau voice call itu kan kita lebih nyaman pakai earphone. Iya, supaya earbuds. Yang lain gak ada yang keganggu. Bahaya gitu kalau kan. Ketiduran kan. Bukan cuma bahaya, masalahnya telinga kita itu biasanya kita pakai aturan 60-60. Jadi 60 menit kita pakai earbuds itu udah harus istirahat.
dengan Oh. volume maksimal 60%. Oke. Nah, masalahnya kan susah ya. Kalau kita sleep call kan biasanya berjam-jam Oh, ada yang sampai di 24 pagi jam kan. ada. Nah, itu nggak baik untuk Oke. telinga kita. Jadi nggak cuma sekedar kurang tidur, tapi juga terhadap telinga, terhadap hormon melatonin, banyak efeknya.